Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah malam ini kita bergabung lagi di webinar periode ke-25 LKP Konsultan Indonesia untuk materi kelima. Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah bergabung bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Selamat malam Pak Kurniawan. Untuk materi malam hari ini yaitu audit denda keterlambatan pekerjaan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan untuk memaparkan materi ini. Terima kasih ya. Ya, baik, terima kasih moderator. Malam ini kita mengangkat tema tentang ya ini kan perspektif auditor ya, memiliki saya, yaitu bagaimana sih kita mengaudit denda keterlambatan pekerjaan konstruksi ya. Saya mengambil pekerjaan konstruksi yang memang hampir setiap saat menjadi problema atau masalah pekerjaan ini ya. Jadi tidak hanya pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa pengadaan barang, dan jasa lainnya. Saya cuma satu jenis pekerjaan, yaitu satu jenis pengadaan barang jasa, yaitu pekerjaan konstruksi. Baik. Saya dari auditor, juga dari LKPP ya, jadi mungkin hampir pekerjaan sehari-hari ya, sebagai auditor ya, sebagai juga pendamping di sebuah proyek, di beberapa proyek di Sulawesi Tenggara ini. Ya, dasar hukumnya kita lihat ya di Peraturan Presiden 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres 16 tahun 2001 tentang pengadaan barang jasa. Termasuk juga Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 melalui dia ya, data itu sendiri. Ya, pembahasannya kita adalah dasar hukumnya, kriteria keterlambatan, segmentasi denda, dan ganti rugi. Nah, keterlambatan itu memiliki dampak ya, yaitu akan terjadinya pemberian kesempatan dan peristiwa kompensasi. Jadi pemberian kesempatan ini salah satu kriterianya apabila ya penyedia gagal menyerahkan pekerjaan sesuai dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan atau sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak itu sendiri. Jadi peristiwa kompensasi ini ya tentu akan dinilai ya, apakah pejabat pendataan kontrak ini akan memberikan kesempatan kepada penyedia untuk melaksanakan pekerjaannya ya. Jadi memberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah, tentu dari penilaian penyedia ya, jadi penyedia yang mengerjakan penilaian PPK, apakah ini penyedia ini sanggup. Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan ini tentu tidak begitu saja ya, jadi tidak begitu saja diberikan oleh pejabat penandatangan kontrak itu sendiri. Jadi pejabat penandatangan kontrak itu harus memastikan ya, penyedia yang akan diberikan kesempatan itu mampu melaksanakan pekerjaannya, mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang akan diberikan kesempatan pekerjaannya ya. Jadi akan menjadi pekerjaan berat bagi penyedia, bagi pejabat penandatangan kontrak untuk memberikan penilaian, jadi memberikan penilaian atas pekerjaan tersebut ya, apakah bisa diberi kesempatan atau tidak. Nah, perpanjangan pemberian kesempatan ini ya,
pemberian kesempatan yang diberikan PPK ya pencatatan kontrak kepada penyedia ini 50 hari kalender dan dapat diperpanjang lagi ya berdasarkan kebutuhan ya. Jadi berdasarkan kebutuhan itu bergantung dari penilaian PPK. Penilaian PPK di peraturan LKPP ya nomor 12 tahun 2021 ini tentu tidak semua diatur. Jadi penilaian PPK ini ya, tidak semua diatur, dirinci bagaimana memberikan kesempatan kepada penyedia. Berapa hari masa pelaksanaan pekerjaan untuk diberikan kesempatan. Jadi pemberian kesempatan itu bisa terjadi 2 kali, ya 2 kali. Pertama sampai 50 hari kalender dan selanjutnya bergantung kepada penilaian lagi dari pejabat penandatanganan kontrak. Jadi itu 50 hari. Jadi kalau diberi kesempatan juga pertama belum ada, maka ya diberi kesempatan kedua. Ya, kedua sesuai dengan kebutuhan. Apabila tidak gagal, maka ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah pemutusan kontrak. Nah, sebelum pemutusan kontrak, maka pejabat penandatanganan kontrak itu harus mencairkan jaminan pelaksanaan. Nah, apabila terjadi pemberian kesempatan, maka pejabat penandatanganan kontrak bersama penyedia ya menuangkan dalam bentuk adendum kontrak, ya, adendum kontrak itu sendiri. Ya, jadi semuanya itu harus dituangkan dalam adendum kontrak ya, dan kesempatan. Apabila melampaui tahun anggaran sebelumnya. Jadi apabila juga melampaui tahun anggarannya, tahun 2022 kemarin, melampaui tahun anggaran jadi 2023, maka pastikan ya pada saat kita beri kesempatan untuk 9 tahun di 2023, maka klausul adendum kontrak ya harus secara tegas dimuat bahwa sumber pembiayaan untuk ya, sisa pelaksanaan untuk anggaran yang belum dicairkan, anggaran yang belum dibayarkan akan tersedia di tahun anggaran 2023 kah, tahun anggaran berjalan atau di perubahan anggaran. Faktanya karena APBD kita ini sudah disahkan. Misalnya disahkan di tanggal 15 Desember misalnya. Disahkan sudah ada hasil koreksi dari gubernur atau pemerintah provinsi, ya maka terdapatlah rancangan APBD. Nah, sementara ya masa pelaksanaan kontrak itu 31 Desember. Maka untuk menghadapi situasi demikian, maka adendum kontrak nanti harus tegas menyebutkan bahwa sumber dana itu akan dibayarkan di tahun anggaran 2003 perubahan. Ini harus dituangkan. Akan dibayarkan di tahun anggaran perubahan tahun 2023. Itu ilustrasinya ya. Sebelum diputus, cairkan jaminan pelaksanaan, sekaligus juga perpanjang kalau sudah dilaksanakan adendum kontrak. Berapa hari masa pelaksanaannya. Menjadi belum diatur ya peraturan LKPP, hal-hal apa saja sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan pejabat penandatanganan kontrak ya untuk memberikan kesempatan ya, Nah, dari ketentuan yang berlaku ini yaitu 50 hari, maka bisa dipastikan hasil diskusi, hasil rapat bersama penyedia, konsultan pengawas ya, berapa target yang akan dicapai untuk 1 hari gitu, untuk bobot pekerjaan 1 hari. Misalnya bobot pekerjaan 1 hari ya 1%, maka keterlambatan itu setidak-tidaknya
ya setidaknya bobot pekerjaan itu 50% kalau dinilai ya. Dinilai dari 50%. Artinya apa? Setiap hari jika pemberian kesempatannya 50 hari, maka setiap hari harus dia laksanakan, harus dia wujudkan adalah 1%. Ya. Nah, bagaimana 1% itu? Maka harus diukur dari aspek apa? Aspek berapa jumlah tenaga kerja. Nah, kita ketahui ya, kalau untuk pekerjaan misalnya saya kasih ilustrasi pekerjaan gedung misalnya. Di pekerjaan gedung itu kan ada namanya analisa harga satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan, di situ ada koefisien. Nah, tentu untuk pekerja ya, sisa dikali berapa jumlahnya itu akan terukur ya. Itu akan terukur. Kali saja koefisien, misalnya koefisien untuk pekerja ya, untuk pekerja koefisiennya 0,50 misalnya. Contoh pekerjaan paving block ya 0,50. Sisa dikali 5 saja. Ya. Sehingga bobot pekerjaannya bisa terurai menjadi 1% untuk satu harinya ya. Ataupun dia menambah jam waktu pelaksanaannya ya, tadinya dari pagi sampai sore, dia harus tambah shiftnya dari sore sampai malam. Itu strategi bagaimana pejabat penanganan kontrak untuk menilai bahwa ini bisa diberikan kesempatan. Nah, kalau yang bersangkutan ya tidak bisa menjelaskan, memberikan keyakinan yang memadai terhadap pejabat penanganan kontrak, maka pemberian kesempatan itu tidak bisa diberikan kepada penyedia. Tapi kalau bisa meyakinkan dengan data-data yang disajikan oleh penyedia bahwa dia mampu memberikan kesempatan, maka menyelesaikan pekerjaan itu apabila diberi kesempatan maka ya dituangkanlah dalam bentuk adendum kontrak. Jadi itu. Selain itu juga ya dituangkan dalam adendum kontrak. Jadi jangan lupa jaminan pelaksanaan dicairkan, diperpanjang. Nah, pemberian kesempatan 50 hari, disitulah berlaku denda. Misalnya penyerahan serah terima pertama atau masa pelaksanaannya tanggal 1 Oktober misalnya. Tanggal 1 Oktober. Maka 50 hari kerjanya berarti November ya, bukan Desember ya. Tanggal 20 misalnya. Berarti Oktober, Desember tanggal 20. Ya. Artinya apa? Dihitung. Dia akan berjanji akan menyelesaikan 50 hari, terhitunglah 50 hari. Dari mana? Ketika dia akan berjanji akan menyelesaikan tanggal 20 Desember jika 1 Oktober ya. Satu bulan ya, berarti November ya, 20 November itu sendiri. Jadi 20 November dia sudah berjanji akan menyelesaikan 50 hari. Berarti terhitung ya komitmennya dia akan menyelesaikan setelah diberi kesempatan. Itulah tata cara melakukan pemberian denda. Jadi pemberian denda dihitung dari situ. Diberi kesempatan 50 hari, berarti 60 hari kerja ya, kalender ya. Itu komitmen. Bagaimana kalau dia mampu selesaikan, di bawah dari 50 hari kalender, maka akan dihitung karena pemberian denda kepada penyedia itu tidak dipotong di depan, dia bisa dipotong di tengah, ya kalau dia ansuran atau termin, dia dipotong di ujung, ya atau secara angsuran itu pemberian denda. Artinya apa? Kalau masih ada uang 50% ya, baru dicairkan, ya tentu itu akan dipotong, ya akan dipotong kalau diatur lagi terminnya. Ya, misalnya dalam pemberian kesempatan itu sudah bobot 75,
Di 75 itulah ada termin, di situ dipotong karena dendanya gitu, karena dendanya. Gitu strateginya. Maka peran sebagai auditor atau APIP itu sendiri memastikan bahwa dasar penilaian pemberian kesepakatan, yang mana data teknisnya, bagaimana strateginya, berapa alat yang dibutuhkan, ya, bagaimana manajemennya untuk mengatur pekerja, bahan dan material itu sendiri, ya, gitu. Nah, ada juga peristiwa kompensasi. Gitu. Jadi ada juga peristiwa kompensasi yang mengharuskan memang karena ya peristiwa kompensasi ini karena memang pengguna anggaran, karena pengguna anggaran atau pejabat petahana kontrak itu yang melakukan tindakan di luar dari misalnya mengubah jadwal. Jadi kontrak setelah RMPK itu atau MC0 ya, khususnya di RMPK mengubah jadwal, maka ada peristiwa kompensasi di situ. Konsekuensi dari peristiwa kompensasi, penyedia tidak dikenakan denda, ataupun juga keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran di mana termin ya, misalnya sudah diatur termin 3, termin 4. Di termin bobot pekerjaan sudah 75% misalnya. Ya, maka ya tentu di terminnya disebutkan apabila 75% dibayarkan 65% ya. Jadi pembayaran kontrak itu tidak boleh ya lebih dari bobot pekerjaan. Ya paling tidak sama atau kurang dari itu. Misalnya dalam syarat-syarat khusus kontrak dia disebutkan termin ketiga, ya misalnya termin ketiga kalau bobot 75% dibayarkan 65%. Tapi ternyata ketika penyedia menagih, saya sudah bobot saya 75%, terlambat dibayarkan. Maka keterlambatan itulah yang menyebabkan tentu penyedia juga dengan modal yang ada ya tentu yang terbatas bisa tentu ya terlambat lagi untuk membayar tukang akan malas-malasan, material yang kita sudah pesan ya belum dikirim. Jadi itu sebuah peristiwa kompensasi. Selanjutnya terlambat memberikan gambar ataupun instruksi sesuai jadwal dibutuhkan. Penyedia belum bisa masuk di lokasi. Nah, ini yang paling penting ini. Penyedia belum bisa masuk di lokasi sesuai jadwal kontrak. Ya banyak macam. Kenapa belum bisa? Karena ada gangguan dari masyarakat ya, seperti pekerjaan itu melewati. Jadi pekerjaan itu melewati sebuah lahan masyarakat. Nah, pengguna anggaran atau pejabat kontrak belum membebaskan. Nah, disinilah kekeliruan dari pejabat kontrak atau pengguna anggaran ya dalam hal pelaksanaan atau dalam hal di perencanaan pengadaan pada saat penganggaran dan perencanaan menyusun RKA atau RAPBD ya, atau Renja belum menyelesaikan persoalan lokasi pekerjaan itu, karena bisa jadi pekerjaan itu masuk di lokasi masyarakat belum dibebaskan, maka tidak bisa diserahkan lokasinya, ada ribut-ribut. Atau juga ada kejadian yang saya dampingi sebuah proyek fisik pakai dana DAK ya, dinas kesehatan itu belum memberikan izin untuk membongkar bangunan karena harus ada persetujuan dari aset. Itu juga salah satunya. Nah, selanjutnya adalah pejabat penandatangan kontrak menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan setelah dilaksanakannya ternyata tentang kerusakan. Ada pengujian tambahan, tapi ternyata ini penyedia ini PPK ini penandatangan kontrak ragu-ragu ini. Sudah uji ulang lagi. Ya, dimatikan saja ya.
Ya, oke. Itu. Dia ragu-ragu, tiba-tiba minta pengujian. Ternyata tidak ada kerusakan. Ya, kalau ada kerusakan maka bukan bagian presiden kompensasi. Pejabat penandatangan kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak diduga sebelumnya. Nah, ini yang paling penting nih. Pejabat kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan atau tidak disebabkan oleh pejabat penandatangan kontrak. Nah, ini apa saja? Ini yang banyak kejadian di kontraktor, konsultan, itu seperti cuaca. Nah, itu cuaca ini, cuaca. Nah, inilah pentingnya pada saat di rapat RMPK, rapat pelaksanaan kontrak ya, rapat pelaksanaan kontrak ya, PCM, pre-construction meeting, itu harus ada data teknis cuaca, gitu. Sehingga kita sudah bisa menduga. Jadi intinya adalah ini kadang menjadi alasan dari kontraktor. Ya, jadi kontraktor juga pada saat RMPK membahas RMPK rencana mutu pekerjaan konstruksi harus punya data teknis terhadap cuaca. Bagaimana? Tentu ya pada saat PCM pre-construction meeting rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan atau kontrak harus menjadikan data di RMPK-nya. Harus memuat di situ bahwa di bulan A, di bulan Desember, di bulan Juli atau Agustus akan ada cuaca yang ekstrim. Ya, tentu kan sumbernya kan kita bisa lihat dari BMKG. Jadi tidak tiba-tiba begitu sudah karena dia memang terlambat dia cari alasan. Kemarin hujan, kok tidak bisa. Dan itu tidak bisa diberikan kesempatan peristiwa kompensasi. Dia harus dinilai sebagai keterlambatan yang bersangkutan. Jadi itu kan penyedia banyak mencari-cari alasan karena cuaca dan nah ya tentu ada besaran ganti rugi ya kalau tersebut selesai juga ya dilakukan oleh kontrak apabila ada keterlambatan sendiri itu harus dituangkan dalam syarat-syarat khusus kontrak ya syarat khusus kontrak. Jadi peristiwa kompensasi ini ada yang dibayar dalam bentuk ganti rugi ataupun perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan tanpa denda. Jadi peristiwa kompensasi ini tanpa denda. Kalau di pemberian kesempatan sudah pasti dikenakan denda. PPK akan memberikan denda kepada penyedia kalau pemberian kesempatan. Kalau peristiwa kompensasi tentu anggaran untuk mengganti rugi tentu tidak ada ya di DPA-nya atau di DIPA-nya sebuah dinas. Tentu cara yang paling lunak, yang paling adalah perpanjangan ya, pelaksanaan pekerjaannya tanpa denda, denda. Tentu itu yang paling pasti. Peristiwa kompensasi ini ada perubahan biasanya ya sudah memberikan perpanjangan masa pelaksanaan. Nah, bagaimana dengan kalau peristiwa itu, yang peristiwa kompensasi, bagaimana dengan jaminan pelaksanaan? Ya, tentu dia harus perbarui ya jaminan pelaksanaan tanpa harus mencairkan jaminan pelaksanaan sebelumnya. Ya, karena kan peristiwa kompensasi hanya karena pejabat kontrak terlalu banyak mintanya terlambat diserahkan lokasi, saya terlambat. Gitu. Ya, tentu itu tidak berdiri sendiri, harus dilakukan analisa. Nah, bagaimana ada sebuah peristiwa ini, saya baru ya tahun lalu lah di bulan Desember. Di bulan Desember ada pekerjaan jalan. PPK mengontak saya di sebuah kabupaten ya di luar kota Kendari. Ya, tentu minta pertimbangan ya, apakah ini harus pemberian kesempatan atau peristiwa kompensasi sehingga sama-sama harus diperpanjang masa pelaksanaannya. Nah,
ada sebuah kondisi, yaitu misalnya ganti rugi ya, dari Wakanda ya 9 hari. Jadi dia harus kita hitung kehilangan waktunya. Kehilangan waktunya. Berapa hari sih diselesaikan itu, mulai ditahan alatnya, ditahan materialnya oleh masyarakat. Berapa hari sih penyelesaiannya? Oh, 9 hari. Maka itu kan di luar dugaan itu. Yang selanjutnya permasalahan misalnya pipa ya. Kita melakukan galian subgrade karena ada dasar itu sendiri. Ternyata ada pipa PDAM. Aduh, ini lagi tidak boleh langsung main apa, maka koordinasilah di PDAM. PDAM bilang menjawab ya 3 hari ya selesai. Nah, nanti harus ada waktu yang jelas. Apa saja dokumennya ya? Tentu tuturan dokumennya kayak macam ya, surat masyarakat dari lurah, dari desa ya. Tentu kita harus audit itu cek visi. Cek visi bagaimana? Tentu kita wawancara masyarakat. Apakah kita harus memberikan kesimpulan? Benar tidak 9 hari? Kalau 9 hari sisa kita koreksi. Ternyata ini bukan 9 hari. Bisa jadi 7 hari saja. Hanya PPK kadang menambah-nambah atau penyedia. Di sana juga demikian ya. Cuma memindahkan pipa saja di jalur lain 1 hari. Nah, ini cuaca hujan yang ekstrim. Cuaca hujan yang ekstrim ini tidak bisa diberikan kompensasi manakala pada saat PCM (Pre-Construction Meeting) rapat persiapan pelaksanaan kontrak tidak disajikan data teknis tentang curah hujan. Kalau dia alasan itu berarti kan dia lalai ya, menjadikan permasalahan. Jadi kelalaian itu sebenarnya yang saya sebutkan tadi ya, ini penyedia tidak berhak atas ganti rugi ya, atau perpanjangan jika gagal atau lalai memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi. Ya di mana prosesnya? Pasti di RMPK-nya ya, pada saat PCM-nya ya. Nah, ada juga pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan misalnya minggu ketiga. Ya, berarti kan apa yang kita lihat ini jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan yang ada di QFAS, yang ada di apa ya? Yang ada lagi satu Primavera, yang ada di apa ya? Yang ada satu lagi itu di minggu ketiga. Ya, minggu ketiga ini jadi dia terlambat misalnya. Ya, terlambat 7 hari lah. 7 hari itu bobotnya berapa persen? Sisa kita isi saja berapa persen dokumennya ya. Berarti jadwal sama juga 7 hari ya. Berarti bobotnya berapa? Bobotnya berapa? Di bulan Agustus misalnya di minggu ke-16 ke-5 ya. Minggu ya ke-14 ya. Ini yang ke-15. Nah, minggu ke-15 ini serah terima pertama. Maka sebenarnya ini lagi tidak dihitung gitu. Dan tidak hitung keselamatannya, tapi pemberian kesempatan berapa hari. Jadi metode auditnya adalah itu laporan dari konsultan pengawas atau laporan dari penyedia di situ konsultan pengawas berapa bobot keselamatan. Ini pemberian kesempatan yaitu dokumen ada yang mengkontrak. Apakah memenuhi syarat pemberian kesempatan atau tidak? Jadi itu yang menjadi cuaca ekstrim kadang menjadi alasan. Nah, kasus nih, ada kasus hasil justifikasi teknis. PTA diberikan pemberian kesempatan ya selama 50 hari kalender. Berapakah denda dikenakan PTA? Jadi di pemberian kesempatan ini ya tadi ya 50 hari kalender ya. Kehilangan waktu kompensasi. Maka sisa dikurangi saja. Ada sebuah peristiwa kompensasi. Jadi kita sebagai auditor kah, PPUPD kah, pengawas, termasuk juga PPK harus adil. Jadi kita tidak boleh zalim terhadap penyedia. Karena kita terlambat membayar termin saja, akhirnya mau bayar tukang ya tukangnya malas-malasan gitu kerja. Jadi sisa rumusnya ini ya,
total kehilangan waktu 50 hari, itu lagi 77 hari, jadi 33 hari. Nilai kontrak atau bagian dari kontrak ya. Bukan sisa. Di peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019 disebut sisa. Aturan yang sekarang disebut bagian ya. Jadi kita mengikuti apa? Bagian dari kontrak. Peraturan BPKP itu tentang prodi TLD nomor 3 2019 masih aturan yang lama ya. Ini sudah aturan yang baru yaitu bagian atau nilai kontrak ya. Dikali 1/1000 dikali 33 hari keterlambatan. Jadi nilai dendanya ini kalau dia memberi kesempatan ya. Itu cara mendenda penyedia. Nah, denda, definisinya denda ya. Denda itu sanksi administrasi finansial. Ganti rugi adalah sanksi perdata finansial. Berarti denda berarti berkaitan dengan ganti rugi akan berkaitan dengan apabila ada kerusakan yang timbul dari pekerjaannya ya sudah ganti rugi. Ataupun yang tadi PPK meminta penambahan pengujian, ternyata hasil pengujiannya ya memang tidak rusak gitu pekerjaan. Ya denda ya. Jadi besarnya ganti rugi adalah besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan ya itu sendiri. Jadi kita tahu bagian kontrak ya ataupun dari nilai kontrak sendiri dendanya ya 1/1000 bagian kontrak. Nah ini rumusnya ya perbedaan bagian kontrak ya. Ada bagian kontrak, ada harga kontrak ya. Misalnya pekerjaan konstruksi. Di dalam pekerjaan konstruksi, di dalam kontraknya itu anggaran biaya ada bangunan gedung, ya, termasuk parkir dan pagar. Nah, ternyata hasil auditnya Inspektorat APIP, ya, harga pagar ya, misalnya harga pagar pekerjaan pagar itu di kontrak adalah 350 juta rupiah. Harga parkir ya terlambatnya 15 hari. Harga parkir adalah di RAB-nya ada 150 juta per hari. Maka nilai kontrak ya, nilai kontraknya itu adalah 3 miliar ya. Maka ya, susah dilaksanakan saja 1/1000 kali berapa hari. Nah kalau pekerjaan jalan pengaspalan hot mixing kembali masih tinggi. Kita ketahui ya harga kontrak 20.000 meter persegi ya, sebesar 230 juta ya. Maka ya dikalikan saja 200.000 ya dikali 0,5 dikali 23 ya. Meter per kubik ya, jadi maka nilai kontraknya misalnya 1 miliar ya. Karena pekerjaan jalan ini jalan ini terlambat ya, sebesar misalnya ya sebesar panjangnya tadinya kontraknya panjangnya 10 kilo, tapi dia selesai baru 8 kilo gitu. Terlambat ya pada saat itu, maka harus dinilai. Makanya wajib bagi PPK ini kita harus melakukan pendampingan untuk membimbing ya bahwa 10 kilo outputnya pekerjaan maka harus tercapai 10 kilo. 10 kilo pemanfaatan untuk menyeberang di desa sebelah dengan baik. Maka ketika tidak tercapai 10 kilo maka harus dinilai sebagai harga kontrak. Ya, bukan bagian ya. Ini kan kadang ada faktor manipulasi. Sama juga demikian ya. Ya, kontrak jasa perancangan. Jadi ini sebagai contoh bagaimana kita melakukan denda ya.
manajemen konsumsi. Ya. Jadi ini sudah rumus, bisa diterapkan saja ya. Demikian yang bisa saya sajikan. Silakan pada moderator. Ya baik, itu tadi pemaparan materi dari Bapak Kurniawan mengenai audit denda keterlambatan pekerjaan. Di sini Pak ada satu pertanyaan dari Saudara Rudiansyah yang menanyakan apa perbedaan adendum penambahan waktu dengan adendum pemberian kesempatan? Ya, jadi ya pemberian kesempatan itu sama-sama menambah waktu juga. Intinya substansinya demikian ya. Jadi pemberian kesempatan itu sama-sama menambah waktu. Namun penambahan waktu ini sebenarnya cuma istilah, yang benar adalah perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan sendiri ya. Sedangkan pemberian kesempatan juga perpanjang masa pelaksanaan pekerjaan. Tapi kita harus lihat dulu, ya kita harus lihat apakah ini peristiwa kompensasi atau pemberian kesempatan. Peristiwa kompensasi berarti murni, ya, murni kesalahan, kelalaian dari pengguna anggaran, kuasa pejabat, pendatangan kontrak itu sendiri, ya. Jadi dia murni dari situ. Jadi tidak sedangkan pemberian kesempatan murni, ya, pure karena kelalaian. Ya, kita anggaplah kelalaian atau kesengajaan lah dari media. Jadi itu bedanya ya. Jadi semua pasti penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hanya kalau peristiwa kompensasi ya tentu tidak didenda dia, termasuk juga jaminan pelaksanaan. Tidak dicairkan ya, susah minta dia tambah. Apakah jaminan pelaksanaan itu sendiri. Itu yang menjadi kriteria ya. Nah, itu moderator. Baik, di sini untuk pertanyaan kedua Pak, yaitu jika terjadi adendum penambahan biaya, tetapi masih ada keterlambatan pekerjaan, lalu dikenai denda, itu prosedurnya seperti apa Pak? Ya, ini adendum kontrak ini ya salah satunya yang ada perubahan ruang lingkup atau spesifikasi, apalagi jadwal waktu pelaksanaan. Ya. Bagaimana jika ada penambahan biaya? Penambahan biaya ini tidak boleh melebihi dari 10%. Syaratnya harus ada dua. Satu, ada persetujuan dari pengguna anggaran bahwa dia akan sedia mengalokasikan uangnya itu 10%. Yang kedua adalah ya kalau masih ada sisa tender itu bisa digunakan. Namun ya kalau di APBD itu harus mekanisme di perubahan. Ya. Jadi penambahan biaya ini tentu harus dihitung ya berapa penambahan biaya karena memang ada perubahan kondisi yang sulit diukur pada saat sulit diukur atau tidak bisa diukur atau belum diukur pada saat MC0 ya untuk cek ukuran bersama, jadi bisa ditambah biayanya ya. Tapi paling besar 10% dengan catatan harus ada persetujuan PA dan biayanya ada disiapkan ya entah di tahun anggaran berjalan atau di perubahan ya itu. Jadi bolehlah penambahan biaya, tapi masih ada keterlambatan pekerjaan. Ya, kalau ada keterlambatan pekerjaan, dendanya juga tetap kena denda, tidak bisa dipisahkan ya. Jadi tetap dipisahkan. Kita tambah biayanya, ya, karena ada perubahan lingkup, tapi ada kena denda, ya sudah denda juga tetap berjalan itu sendiri ya. Nah, jadi penambahan biaya 10%, ya, 10% kita tambahkan, tapi di atas di 10% itu kita potong-potong. Ya, kita potong-potong dendanya ya, sendiri ya, gitu ketentuannya. Jadi
penambahan biaya dan itu mengakibatkan pencairan dana dalam bentuk termin, tetap kita potong untuk dendanya. Jadi denda itu kita tidak eksekusi sekaligus ya, aturannya adalah bisa dengan angsuran. Demikian, moderator. Baik, untuk pertanyaan ketiga ini dari Saudara Roni, yaitu pemberian kesempatan 50 hari kalender berlaku untuk kesempatan pertama saja atau pertama dan kedua? Ya, jadi ketentuannya yang saya sebutkan tadi, yang saya sampaikan bahwa pemberian kesempatan itu ya sampai 50 hari kalender, berarti kan kesempatan pertama, kesempatan kedua sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Ya tadi ya, bobotnya tadi kan 50% asumsinya. Ya, bisa selesaikan 1 hari 1%. Di 1% berarti asumsinya ya 100% lah di 50 hari kalender. Ya. Berarti begitu pemberian kesempatan pertama maka berlakulah 50 hari kalender. Kalau itu yang disepakati dan itu yang disanggupi oleh penyedia berdasarkan data teknis yang bisa secara komitmen dia sajikan. Nah, bagaimana pemberian kesempatan yang kedua? Pemberian kesempatan yang kedua tidak diatur. Namun, kalau kita sudah akan memberikan kesempatan yang kedua, kita harus pakai dua pendekatan, dua hal. Pertama, kita harus nilai dulu. Pada saat pemberian kesempatan pertama, bagus tidak bobot pekerjaannya? Oke lah, taruhlah komitmennya 1% per hari. Cuma dia wujudkan 0,8% per hari. Ya, berarti kan bisa kita ukur bahwa dia mampu untuk mewujudkan apabila ada pemberian kesempatan kedua. Kalau komitmennya di pemberian kesempatan pertama 50 hari kalender ya cuma 0,5 di bawah dari 0,5% ya capai, ya, maka ya, itu penilaian subjektif dari PPK. Ya, ternyata ini meragukan ini untuk kita berikan kesempatan kedua ini. Nah, ada penilaian subjektif dari PPK, ya karena juga ya, penilaian itu ya berdasarkan ukuran PPK. Ya, benar tidak dia ajukan shift malam, dia tambah tenaga kerja, ternyata dari yang tadinya komitmennya dia tambah tenaga kerja 10 cuma 5 cuma 7, bagaimana bisa capai bobot sendiri. Jadi 50 hari kalender itu kesimpulannya adalah pemberian kesempatan pertama. Itu aturannya. Demikian. Baik, selanjutnya Pak, ini dari Saudara Rudiansyah yang mengajukan pertanyaan pertama tadi mengenai itu apa perbedaan adendum penambahan waktu dengan adendum pemberian kesempatan, membutuhkan penjelasan lebih. Di sini pertanyaannya, berarti penambahan waktu atas pemberian kesempatan artinya bekerja dalam masa denda ya Pak? Benar, dia bekerja dalam masa denda. Tapi kan dendanya kita tidak eksekusi sekaligus. Apabila kita minta, boleh saya kasih pemberi kesempatan, tapi dendamu kepenuhi ya, 50% tidak. Ketentuannya dia dibayar secara angsuran, entah dia dalam bentuk kita sudah tetapkan dalam bentuk terminnya atau kita dalam bentuk apa ada termin kau harus bayar denda untuk progres untuk 1 minggu ke depan 5%, 10%. Itu bergantung dari kesepakatan kita pada saat kita memberikan pemberian kesempatan. Jadi tidak harus menunggu pencairan anggaran. Tapi kalau dia mampu selesaikan dengan uang pribadinya misalnya, dengan uang kas kantor misalkan kantor perusahaan, ya, kita tuangkan di dalam adendum ya, adendum karena pemberian kesempatan. Gitu. Adendum pemberian kesempatan sama-sama melakukan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan. Sama juga dengan peristiwa kompensasi. Demikian ya. Jadi masa denda iya benar. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir yang ada di room chat Pak, dari Saudari Kiki. Misalkan pekerjaan rehab jaringan irigasi dibangun belum selesai pada item pekerjaan timbunan belakang precast, apakah dendanya dihitung dari nilai kontrak atau bagian kontrak? Baik, ya, jadi pertama kita harus lihat dulu
di mana di syarat-syarat khusus kontraknya dijelaskan apakah ya bagian kontrak atau dari harga kontrak itu sendiri ya. Jadi kita harus lihat dulu dari itu. Itu yang pertama. Nah, tentu dari penjelasan saya kan ada syaratnya, yang mana bagian kontrak, yang mana harus kita PPK tetapkan dari harga kontrak. Ya, tentu kalau untuk pekerjaan timunan belakang precast, precast ini berarti kan dia beton pracetak ya. Berarti beton pracetak, artinya kalau dia beton pracetak berarti menunggu pengiriman ya beton pracetaknya, misalnya di Surabaya, di Wika, di perusahaan-perusahaan yang menjual beton pracetak. Nah, kita lihat di syarat itu. Yang kedua, apakah kita lihat juga kriterianya, apakah pekerjaan ini akan berpengaruh terhadap output pekerjaannya. Misalnya, kalau tidak ada pekerjaan timunan belakang precast ini, apabila bisa menyebabkan ya keterlambatan itu sendiri. Jadi tentu kita lihat dulu ya dari syarat-syarat khusus kontraknya ya. Itu syarat khusus kontraknya. Kalau syarat khusus dia katakan total harga kontrak ya sudah. Tapi kalau untuk saya di posisi ya, beton pracetak ya, bangunan, irigasi, item pekerjaan timunan belakang, kalau dia masih satu kesatuan yang berpengaruh manfaat, kalau tidak ada timunan pasti akan roboh, akan item timunan belakang akan roboh, akan tergerus air. Maka wajib sebenarnya PPK kita koreksi PPK, yaitu harga kontrak. Karena irigasi ya satu kesatuan bangunan atau konstruksi yang memiliki nilai dan fungsi manfaat yang saling satu sama lain tergantung dan saling satu sama lain mengganggu apabila tidak tercapai item pekerjaan itu. Itu kalau jadi bagaimana dihitung? Pasti dari kalau saya pribadi lihat dulu syarat-syarat kontraknya. Yang kedua, rekomendasi kepada PPK ke depan ya tidak boleh lagi untuk pekerjaan ini pakai bagian kontrak, total kontrak itu sendiri. Karena dari fungsi yang manfaat akan saling tergantung dan saling mengganggu jika item pekerjaan itu tidak selesai ya, tidak selesai dalam waktu gitu. Itu demikian moderator. Baik, mungkin dari Bapak Ibu peserta masih ada yang ingin ditanyakan, bisa mengajukan pertanyaannya melalui room chat atau raise hand. Silakan. Cukup ya. Oh ya, mungkin tidak ada lagi pertanyaan Pak. Mungkin dari Bapak Kurniawan ada closing statement-nya Pak. Ya, tadi terima kasih. Saya sudah sajikan ya tadi bagaimana cara menetapkan denda. Kalau nilai dendanya tadi sama saja ya. Tidak susah rumusnya, kriterianya sudah, kondisinya juga sudah digambarkan. Untuk itu memang di mana kita harus berangkat ya? Di mana kita harus berangkat? Ini kita harus berangkat pada saat probiti, ya, probiti audit ya. Kalau audit kinerja, saya kira sudah di masa pelaksanaannya juga di akhir pelaksanaan kegiatannya. Jadi kalau saya nilai adalah ini kita masuk di probiti. Di probiti mana? Probiti persiapan pengadaan. Jadi persiapan pengadaan sebelum PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaannya ke Pokja atau KPBJ, maka ya sudah PPK konsultasilah ke APIP. Ini denda ini bagian atau total, bagian atau harga kontrak. Ya, tentu kita sebagai APIP, sebagai fungsi consulting, ya, sebagai fungsi consulting, tentu kita kasih saran. Ini satu kesatuan ini, apabila irigasinya ini tidak ada timunan belakang, ini bisa ada
tergerus ini, nggak bisa kita pakai ini, ya kan bisa roboh. Jadi akan rusak, tidak bisa dimanfaatkan nantinya. Saudara PPK harus nyatakan di salah satu kontrak, ya, yaitu harga kontrak, ya, bukan bagian. Beda halnya tadi pekerjaan pagar ya. Nah, ada juga hal lain ya. Contoh, ada pekerjaan gedung. Ini pekerjaan gedung ini tidak selesai kacanya, terlambat selesai kacanya, ataupun juga pemasangan listrik. Nah, bagaimana kita menilai? Kan tidak dimanfaatkan itu gedung kalau tidak ada listrik ya. Ya, kan tidak di gedung juga tidak bisa dimanfaatkan ya, kan ada kondisi ya. Jadi ada kondisi sejauh konsultasi ini PPK, ada kondisi ya terlambat Pak ke kacanya. Terlambat kacanya, terlambat pemasangan tegelnya, terlambat pemasangan listriknya. Bagaimana PPK menyusun keterlambatan itu ya? Apakah bagian kontrak atau nilai kontrak? Kalau saya sarankan, kalau yang sifatnya ya, ini pekerjaan konstruksi ini kan ada dua sifat yang melekat. Ya, pekerjaan konstruksi ya, khusus konstruksi ya. Ada sifatnya struktur. Struktur apa? Mulai fondasi ya, slop atau T-beam, ya, kolom, ya, balok, ya, atau rimbal, itu yang sifatnya struktur. Ada yang sifatnya fungsional. Sifatnya fungsional tadi ya kaca, ya misalnya tegelnya kamar mandi ya terlambat, ya, maka demi keadilan maka kita bisa PPK untuk berdasarkan nilai pekerjaannya saja. Dan nilai pekerjaannya, misalnya pekerjaan kamar mandi misalnya, berarti berdasarkan bagian dari kontrak kamar mandi itu sendiri. Tapi kita harus lihat, kan ada jenisnya, ada pekerjaan arsitektur, ada pekerjaan struktur, ada pekerjaan mekanikal, ada pekerjaan elektrikal, dan ada pekerjaan plumbing, kan gitu. Nah, kita harus lihat kalau dibutuhkan segera itu gedung itu, maka kita sudah bagian dari kontrak, bukan dari kontrak. Kalau masih perlu pekerjaan pagar diselesaikan dulu dan lain-lain, kita bisa bagian kontrak sendiri. Jadi kita bagi ya. Jadi teman-teman PPK harus membagi kalau sudah selesai pekerjaan arsitekturnya, pekerjaan strukturnya, ya, pekerjaan mekanikal, ya, elektrikal, misalnya kayak lantai saluran air, plumbingnya, saluran buangannya, sanitasinya, sebaiknya bisa dari bagian kontrak, bukan dari harga kontrak sendiri. Ya meskipun satu kesatuan konstruksi ya. Itu yang paling pasti ya, bahwa lihat dari potensi bisa menghambatnya sebuah pekerjaan, dilihat dari potensi atau risiko. Jadi ada analisis risiko, pekerjaan itu akan bermanfaat atau tidak. Contoh ya tadi yang Ibu Kiki tadi atau Bapak Kiki tadi, ada pekerjaan timbunan belakang, precast. Nah, timbunan belakang itu kan struktur tanah yang sangat berfungsi untuk menopang ya beton precast. Apabila tidak ada timbunan, maka dia akan bisa berdampak resiko ya, penurunan tanah, tergerus air. Nah kalau pekerjaan yang sifatnya di kamar mandi misalnya, di kloset misalnya, belum sepenuhnya dipasang atau kaca, kita lihat tingkat resiko atau dampaknya nantinya apabila belum terpasang atau sudah terpasang. Itu juga sih sebenarnya ukuran yang saya sering sampaikan kepada PPK. Kalau menentukan bagian dari kontrak, denda itu bagian dari kontrak atau dari harga kontrak itu sendiri. Demikian. Ya, terima kasih untuk closing statement-nya Pak.
Jadi itu tadi materi untuk malam ini yang dibawakan oleh Bapak Kurniawan. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemateri kita Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.